Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, ini minggu kedua kalau nggak salah ya, masuk minggu kedua di bulan puasa, bulan Ramadan di tahun 2026. Sekarang udah bulan Maret. Hari ini di toko kita belum masuk orderan lagi. Jadi mungkin di video ini gue akan ngebahas hal yang lebih ke teknis ya. Jadi ini mungkin banyak juga ditanyain sama teman-teman, banyak juga yang memiliki kendala yang sama, dan ini memang hal yang sangat penting ketika kalian akan melakukan, kita langsung ke intinya aja, pergantian tiang nozzle di printhead. Jadi ini adalah unit printhead. Nah, untuk unit printhead itu seperti ini yang bekas ya, ini dummy, ini printhead rusak, jadi sorry banget, mungkin untuk praktek teknisnya gue akan menggunakan printhead yang memang sudah nggak kepake. Ini printhead customer yang udah jebol. Tadinya mau pakai printhead yang gua pakai di mesin DTF Jaka, tapi dia lagi nggak butuh pergantian tiang nozzle, jadi kita pakai dummy-nya aja. Oke, ini printhead ya, ini namanya printhead. Nah, ini namanya tiang nozzle nih, yang atasnya ada tiang-tiangnya ini tiang nozzle. Nah, bagian bawah nih ya printheadnya, ini kepala cetaknya lah bisa dibilang. Jadi ini adalah dua komponen yang dijadikan satu menggunakan skrup. Ada 3 skrup di sini, kalau kalian lihat. Sorry ya kalau agak burem. Nah, yang akan kita lepas adalah bagian atas si tiang nozzle-nya ini. Tiang nozzle ini nanti berhubungan langsung dengan damper. Damper tuh yang ini nih ya, yang warna-warna putih ini. Ini damper namanya. Kita akan lepas si tiang nozzle-nya, kita ganti menggunakan tiang nozzle yang baru. Ceritanya, ini sebenarnya tiang nozzle lama juga. Ini tiang nozzle yang udah gue bongkar-bongkar, bagian atasnya tuh udah rusak. Tapi anggaplah ini tiang nozzle yang baru. Oke, kita langsung aja praktek bagaimana caranya melakukan proses pergantian tiang nozzle. Oke teman-teman, jadi langsung aja yang kita butuhkan adalah tentu aja ada printhead, kemudian tiang nozzle yang baru, kemudian kita butuh 2 wadah seperti ini, kemudian suntikan 1 mili dan cairan elixir. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus menguras semua tinta yang ada di dalam baik itu tiang nozzle ataupun kepala cetaknya atau printheadnya. Jadi teman-teman, ini hanya contoh aja ya printheadnya, karena bagian bawahnya tuh ini udah rusak, udah dilepas membran yang ada di sini. Jadi tapi kita anggaplah ini printhead yang baru. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan isi, kita butuh tisu juga sih. Ini aslinya butuh tisu karena pasti nanti banyak cairan yang ada di situ. Yang paling penting adalah hindari baik itu tinta ataupun elixir. Dalam hal ini kita akan menggunakan elixir. Jangan sampai cairan itu nempel ke area sini nih, ke bagian soket-soket sini ataupun masuk ke dalam chip yang ada di dalam sana gitu ya. Jadi yang pertama kita akan taruh printheadnya di wadah seperti ini. Sebentar, kameranya kita turunin dulu. Kemudian kita akan melakukan flushing tarik terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita akan masukkan cairan elixir ke dalam wadah kecil seperti ini. Kenapa dimasukkan ke wadah kecil seperti itu? Karena kalau kita langsung ngambil cairan elixirnya dari botol seperti ini, takutnya ujung sini ada tinta atau apapun nanti bisa masuk atau mengkontaminasi si cairan elixir ini ya. Nah, jadi ini kita udah pindahkan dulu ke sini. Kita tarik sekitaran berapa ya? 0,3 atau 0,4 mili lah, sedikit aja seperti ini. Nah, ya, kelihatan nggak? Nah, segini 0,3 atau 0,4. Kemudian kita flushing tarik. Caranya adalah, gue akan ngasih contohnya hanya di satu aja ya, karena ini ada 6 kan. Kita contohnya di sini aja yang gampang. Kita tekan, set, gitu ya. Kemudian kita tarik. Bukan didorong ke bawah, tapi ditarik. Ditarik ke atas seperti ini nih. Ditarik set gitu ya. Jadi kita akan mengambil tinta yang ada di atas saringan tiang nozzle gitu ya. Kemudian setelah ditarik didiamkan dulu sekitar beberapa detik, kemudian dilepas. Kemudian nanti biasanya di sininya terisi oleh tinta yang ada di dalam situ ya, baik itu warna cyan, magenta, yellow, black ataupun white. Kemudian setelah tersedot seperti ini kita buang ke bawah. Nah, kemudian lakukan lagi hal yang sama seperti itu, disedot. Itu per channel itu atau per lubang tiang ini kalian bisa melakukannya 3 sampai 5 kali. Oke, sampai sini ngerti ya? Itu tahap yang pertama, yaitu flushing tarik. Setelah flushing tarik, sekarang kita flushing dorong. Flushing dorong caranya sama, kita isi lagi di sini misalkan kalau habis cairan elixirnya. Nah, untuk flushing dorong, kita isi si suntikan 1 mili ini penuh. Penuh sampai ujung ya. Kita tarik, set, penuh sampai ujung. Kemudian
kita sama seperti tadi, kita tusukkan ke dalam si tiangnya seperti ini. Kita akan zoom sedikit. Nah, baru kita flashing dorong. Kita dorong ke bawah. Biar lebih jelas, sebentar kita turunin dulu. Biar kelihatan ada cairan yang turun ke bawah. Tapi ini pasti cairannya bakal berantakan. Karena perlu kalian ketahui tadi membran bagian bawah print headnya udah gua lepas ya. Jadi ini efeknya tidak akan seperti hujan. Tapi malah jadi nyembur satu titik aja. Nah, ini kalian bisa langsung lihat aja. Sebentar kita kasih lampu kali ya. Nah ya, ini di bagian 1, 2, 3. Ketiga dari kanan, maka dia akan nyembur di sekitaran sini nih, tengah yang bagian atas. Nah, tuh ada semburan ya. Nah, ini flashing dorong namanya. Aslinya nggak gini, aslinya nggak satu gitu, tapi banyak kayak hujan. Ini gue bakal tampilin contohnya seperti ini. Nah, aslinya seperti itu. Jadi itu namanya flashing dorong. Kemudian sama, kalian bisa melakukannya sekitaran 3 kali lah, cukup ya. 3 kali cukup. Yang penting semburannya udah seperti hujan, seperti foto yang tadi gua tampilkan. Berikutnya kita isi lagi, set gitu ya. Kemudian kita tekan, kita dorong. Jadi itu satu persatu. Ini tiang ini, kemudian berikutnya tiang yang sebelah sini, berikutnya tiang dan segala macamnya. Sampai benar-benar semuanya sudah seperti hujan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut tahap berikutnya. Itu tahap kedua ya. Jadi tahap pertama tadi di flashing tarik, kemudian flashing dorong. Sekarang kita akan flashing dorong lagi. Kita akan melakukan flashing dorong lagi, tapi tidak menggunakan cairan apapun, alias menggunakan suntikan saja yang dalamnya diisi udara. Jadi kita akan membuang semua cairan, baik itu tinta, baik itu eliksir ya. Jadi kita akan dorong aja. Set gitu ya. Kalau bisa pakai suntikannya yang baru ya, suntikan 1 milinya yang baru. Karena kalau misalkan ini kan suntikannya udah lama nih. Jadi dia kayak nahan-nahan gitu, makanya gerak gitu tuh. Nggak mulus lah gitu. Kalau yang baru tuh mulus dia. Nih gua ambilin dulu contoh yang baru ya. Ini yang lama. Dan ini yang baru. Tuh mulus kalau yang baru jalannya. Kalau yang lama tuh agak ngerem-ngerem dia. Nah, gitu. Ini agak bahaya juga nih kalau misalkan ngerem-ngerem kayak gini. Karena pada saat ngerem, kita kan ngasih tekanan yang lebih. Nah, kalau tekanannya terlalu kuat, jadinya terlalu kencang, truk gitu. Nah, nantinya kalau membrannya memang udah lemah, malah mengakibatkan jebol. Jadi, sebisa mungkin pakai suntikan 1 mili yang baru. Oke, sampai mana tadi? Tapi karena ini sebagai contoh, kita pakai yang ini aja ya. Nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita akan melakukan flashing dorong tapi menggunakan udara. Caranya sama seperti tadi. Kita tusukin, kita dorong. Set, pelan-pelan aja gitu ya. Pelan-pelan sampai kira-kira kalau kalian lihat dari bagian bawah ini udah nggak ada cairan yang keluar. Udah nggak ada cairan yang keluar. Nah gitu, kayak gitulah. Udah habis lah, anggaplah udah habis ya. Nah setelah habis seperti itu, maka dipastikan udah nggak ada cairan yang keluar di dalam printhead, kita akan buka bagian tiang nozzle-nya menggunakan obeng yang kurang lebih besarnya seperti ini nih, segini. Jangan yang terlalu besar ya, jangan yang terlalu besar seperti ini. Jadi pakainya yang kecil aja. Nah ini terlalu besar kepalanya. Nah kalau bisa yang ini nih. Oke. Sekarang kita akan buka. Kalau misalkan ada cairan di sini atau dimanapun, kalian bisa bersihkan dulu pakai tisu atau apapun yang menyerap. Oke. Sekarang kita singkirkan dulu itu. Nah, anggaplah ini udah kering ya. Kita buka satu persatu, perlahan aja. Tekanannya hanya di awal aja ya. Saat ngebuka tuh tekanannya di awal aja, biar nggak selek. Nah, kesininya udah nggak perlu ditekan lagi. Ini penting karena apa? Karena drat bagian bawahnya itu plastik. Jadi kalau kita nggak hati-hati, apalagi nanti pada saat ngencenginnya itu bikin dratnya jadi rusak kalau terlalu kencang dan malah jadi nggak rapat nanti ngencenginnya. Karena ini harus rapat nanti pada saat ngencengin, karena kalau nggak rapat nanti tintanya bisa beleber ke pinggir-pinggir dan itu akan kena ke chipnya. Kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa ya. Oke. Nah, udah terbuka 3, jadi bautnya hanya 3 ya di sini, dan di sini 1. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi, ada besinya nih. Ada besinya seperti, bentar ya. Di mana ya?
ini kayaknya nih. Kita akan kasih lihat besi bagian bawahnya. Nah ini sama, ini print head juga, cuma ini yang bocor print headnya. Ini dari customer juga. Nah bagian bawahnya tuh ada ini, ada besinya. Ini print head L1800 ya, ininya hijau. Nah ini ada besinya seperti ini. Nanti tinggal dicopot aja, nanti besinya tinggal ditarik gitu. Oke, kita balik lagi ke yang tadi ya, biar nggak bingung, kita pakai contohnya satu print head aja. Jadi, adalah beberapa customer yang minta digantiin print head, makanya gue di sini punya banyak print head yang jebol-jebol punya customer, dan gue tawarin mau dibawa lagi nggak, katanya nggak usah, ya udah buat di toko aja. Oke, setelah bautnya dibuka, kita akan lepas. Ini tinggal ditarik aja, tapi kalau misalkan baru pertama kali dilepas, biasanya agak susah. Nah, itu caranya adalah dicongkel. Agak bisa dicongkel dari sini. Nah, dari sini ya, agak dicongkel gitu, tek ke atas gitu ya. Oke, tinggal ditarik aja. Nah, biasanya bisa jadi lebih keras kalau yang pertama kali baru dibuka. Nah, setelah dilepas, maka seperti ini dalamnya. Nah, ini namanya tiang nozzle, ini namanya kepala cetaknya lah. Entah apa namanya ini kalau per komponen, cuma kita bilang ini kepala cetaknya, ini tiang nozzle-nya. Oke, nah, jadi cairan itu kalau misalkan teman-teman biar lebih jelas dia cara kerjanya seperti apa. Setelah tinta masuk dari atas, dia akan lewat sini, kemudian masuk ke lubang-lubang kecil ini. Kemudian ini nggak perlu dilepas ya nanti ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini ada cairan yang luber-luber ke pinggir, itu bisa dibersihin. Nah itu bahaya, jangan sampai memang cairan itu luber ke pinggir sini. Dia harus langsung masuk ke lubang sana. Nah ini di dalamnya ada seperti ini. Nah inilah komponen yang tidak boleh kena cairan. Kalau kena cairan, jadinya konslet. Kalau konslet, print head rusak. Print head rusak, di motherboard juga dia fuse-nya akan putus. Normalnya biasanya gitu, fuse-nya putus tuh berarti harus diganti fuse-nya aja, sikringnya. Itu murah sih sebenarnya, cuma 5.000 atau 10.000 gitu fuse-nya. Cuma harus dikerjakan dengan telaten. Nah, pada dasarnya si karet ini adalah kayak semacam seal ya, bukan seal ya. Kalau seal tuh penghalang, dia lebih kayak pemadat gap, pemadat jarak antara si kepala cetak dengan si tiang nozzle. Jadi kalau misalkan tanpa karet ini, kita langsung pasang gitu, bleber pasti. Karena komponen plastik ketemu komponen plastik, dan di pinggirannya nggak ada seal-nya lah ibaratnya gitu, maka cairan bisa lewat ke situ. Makanya digunakanlah si karet seperti ini. Oke, anggaplah sekarang kita kepala cetak yang lama kita taruh, kita ambil kepala cetak yang baru, gitu ya. Sekarang kita akan pasang lagi. Nah, kalau hanya ganti tiang nozzle, ini karet nggak perlu dilepas sebenarnya, biarin aja terpasang. Terpasangnya seperti ini. Oh, sorry. Oh ya, gini. Nah ya, jadi posisi lubang yang di sini sama dengan lubang yang di sini nih. 1, 2, 3, 4 di atas dan 2 di bawahnya. Kemudian di sini ada pegangannya, ada kunciannya, ada 1, ada 2. Kita tinggal pasang aja seperti ini. Tek. Ini nggak mungkin kebalik sih, nggak mungkin kebolak-balik gini ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, karena kalau misalkan dia kebalik kayak gini, dia pegangannya nggak bakal pas tuh, nggak bakal ada pegangannya. Jadi dia seperti ini posisinya. Oke, jadi sekali lagi, kalau hanya mengganti tiang nozzle, ini nggak perlu dilepas-lepas. Tapi kalian bisa mengamati aja, ada cairan atau enggak yang keluar gitu ya. Oke, sekarang berikutnya kita langsung pasang aja si tiang nozzle yang baru. Ceritanya ini baru ya. Sekarang kita pasang, kita posisikan si 3 pengunci ini, 3 baut ini, 1, 2, dan 3 ke sini. 1, 2, dan 3. Oke, kita langsung pasang aja. Sebentar. Nah, gini lebih enak sih. Oke, kita tekan dulu kayak gini biar benar-benar si karetnya itu atau bagian kepala cetak dengan bagian tiang nozzle itu benar-benar rapat ya. Ini penting banget. Karena banyak banget teman-teman yang melakukan pergantian tiang nozzle sendiri, tapi pada saat pemasangannya lagi itu malah jadi konslet. Ya karena itu, dia masangnya kurang pas, atau si karetnya ini, apa ya, nggak pas lah gitu, nggak ngeklop gitu dengan ini. Nah itu bisa menyebabkan nanti si cairan itu rembes ke samping sini. Kalau misalkan ininya nggak pas posisi pemasangannya. Nah, jadi dipastikan ini pas gitu ya. Nah, tuh kalian bisa lihat nggak?
di dalam sana. Nah, itu kan ada lubang-lubangnya tuh. Ketika dipasang, dia harus benar-benar menutup dan ditekan rapat. Tek tuh ya, jadi nggak ada gap. Kalau misalkan ada gap seperti ini, nah kalian lihat tuh, itu cairan nanti bakal lewat gitu ya, makanya harus rapat tek gitu. Oke, setelah rapat seperti ini, nanti dikasih ada lempengan seng lagi ya, seperti yang tadi gua kasih lihat di print head yang satunya. Cuma ini karena hanya contoh gitu ya. Nah, ini bisa diginiin dulu nih, bisa agak ditekan-tekan dulu biar bener-bener rapat si dua bagian ini. Nah, setelah rapat baru kita mulai pemasangan si bautnya. Nah, ini ada caranya juga untuk memasang bautnya. Kita pasang dulu seperti ini. Nah, kemudian, untuk pemasangan baut itu tidak boleh satu baut langsung kencang gitu. Jadi misalkan baut yang ini dulu nih, kita kenceng banget gitu, jangan. Nah, kita segini aja dulu, kemudian berikutnya. Jadi biar berbarengan gitu. Biar tidak ada celah yang terbuka di sebagian sisinya. Jadi kita sebisa mungkin dibarengin. Nah, ini untuk pemasangannya harus kencang, tapi hati-hati. Sekali lagi, ini bahannya plastik, sedangkan drat baut ini kan besi. Kalau kita terlalu kuat atau terlalu dipaksakan, itu nanti malah jadi si plastiknya ini kalah, terus malah jadi dol si bautnya. Jadi harus pakai perasaan. Oke, nah berganti-gantian gini ya ngencenginnya ya. Jangan dipaksa, sekali lagi jangan dipaksa, tapi harus kencang. Nih, gua kasih contoh apa itu baut yang dol. Misalkan yang bagian sini nih, misalkan dipaksa banget ya, kita akan kencengin, kita akan gedein. Ini kita paksa banget nih misalnya nih. Terus dipaksa, jadinya dia nggak bisa kenceng tuh, jadi dol tuh. Nah, ini dol nih namanya nih. Mau dikencengin segimanapun dia nggak bakal kenceng. Itu udah rusak dalamnya nih, dratnya nih. Nah, ini nggak boleh ya teman-teman ya. Ini nggak boleh nih kayak gini nih. Jadi harus ditekan, dikencengin sampai kira-kira udah kenceng, tek, dah selesai. Ya, gitu ya. Ini juga sama semua bagian sisinya. Sampai kira-kira dah gitu. Ini juga sama. Gitu. Karena kita membutuhkan kerapatan yang si karet tadi nih harus rapat antara karet ke lubang-lubang tiang nozzle ataupun karet ke lubang-lubang yang ada di kepala cetak. Itu harus benar-benar rapat. Kuncinya adalah di 3 ini. Jadi udah selesai teman-teman. Kita sudah menggunakan kepala cetak yang baru. Ini bekas sih sebenarnya, ini bongkaran gue. Jadi ya gitu aja paling tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian kalau misalkan ada pertanyaan tulis aja langsung di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian ragu untuk pergantian kepala cetak ini, silahkan bawa aja ke orang-orang yang memang udah profesional lah untuk menjaga-jaga biar nggak terjadi apa-apa. Tapi ada baiknya kalau misalkan memang teman-teman menggunakan printer DTF dan bekerja di rumah, teman-teman harus bisa sih, sebenarnya harus bisa ngulik-ngulik seperti ini. Oke, untuk cairan kreasinya kalian bisa dapatkan ini dan juga suntikan ini ada juga di Shopee. Linknya gue taruh di sini atau di kolom komentar atau di deskripsi, kalian bisa lihat aja. Teman-teman, kurang lebih seperti itu aja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan, jangan ragu, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat bisa dibantu di like ya. Jadi sekali lagi kalau kalian membutuhkan cairan elixir dan juga tadi suntikan 1 milinya, kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Ya udah, terima kasih teman-teman. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.